Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu PLT Man 5 Jakarta, Ibu Nurmala MPD. Yang kami hormati para wakil Man 5 Jakarta. Yang kami hormati para wali kelas, para wali murid, serta anak-anakku, siswa-siswi Man 5 yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita, sehingga kita bisa bertemu dalam kegiatan pembagian rapot tengah semester tahun pelajaran 2020-2021. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa catatan penting yang akan kami sampaikan berkenaan dengan kegiatan pembagian rapot tengah semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Ya, yang pertama adalah tentang kehadiran siswa di kegiatan kelas masing-masing, ya. Bapak Ibu, alhamdulillah para siswa Man 5 mayoritas sudah bisa mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan baik, dengan salah satu indikatornya adalah mengisi absensi yang diedarkan oleh bagian bimbingan konseling dan juga bagian dari wali kelas. Tapi memang ternyata masih ada beberapa siswa yang terkendala dalam hal pengisian absensi, ya. Mohon maaf Bapak Ibu, kami dari guru mata pelajaran sudah berusaha untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada para siswa melalui wali kelas dalam hal absensi ini, ya, dalam hal kehadiran di kelas. Nah, ini yang harus menjadi catatan bagi kita semua Bapak Ibu wali murid, bahwa kerjasamanya antara Bapak Ibu dengan guru-guru itu harus benar-benar terjalin dengan baik. Jadi kami harapkan Bapak Ibu mengontrol betul-betul anaknya di rumah, ya, pagi-pagi sudah dibangunin untuk melakukan belajar dari rumah. Ya, bisa jadi, ya, ini banyak sekali kasus anak-anak itu masih dalam keadaan tidur, ya, dalam keadaan tidur dia tidak ikut PJJ bahkan sampai siang. Ditanya, kenapa kamu nggak ikut PJJ? Karena saya ketiduran jauh. Ada juga yang tidak masuk pelajaran pada saat kami tanya kenapa nggak masuk pelajaran ini, ya, atau nggak masuk pelajaran kimia misalkan karena saya guru kimia. Ya Bu, maaf, saya harus mengantar nenek saya harus mengantar ibu saya. Bapak Ibu, tolong anak-anak kalau lagi jamnya belajar PJJ jangan diganggu gugat. Jangan suruh nganter-nganter ke pasar, jangan suruh nganter kemana-kemana. Sabar saja sampai jam 12 siang. Setelah jam 12 siang silahkan Bapak Ibu kalau ada perlu dengan anak-anaknya. Ya, sehingga dari segi kehadiran itu pasti mempengaruhi kedisiplinan. Ya, jadi Bapak Ibu, kami titip anak Bapak Ibu di rumah untuk benar-benar kerjasamanya dengan kami sebagai pihak sekolah. Memang sangat berat Bapak Ibu, kami paham, kami juga punya anak di rumah yang PJJ dan memang ini sangat berat, tapi kita ambil sisi positifnya, ya, Bapak Ibu, bahwa inilah saatnya kita sebagai orang tua mendekatkan diri kepada anak-anak, menyambungkan tali hangat kembali, ya, tali keakraban dengan anak-anak, ya, dikontrol, ya, yang biasanya kita nggak pernah kontrol handphonenya, tidak pernah kontrol jadwalnya, ini kita kontrol sekarang. Kenapa? Karena memang kita nggak pernah tahu. Kalau bukan pandemi, kalau nggak lagi pandemi, barangkali kita tidak akan benar-benar seintens ini untuk memperhatikan anak-anak kita, ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah hal kesempatan yang sangat baik buat Bapak Ibu mendekatkan diri anak-anak kepada Bapak Ibu, ya, dikontrol, ditanya sudah belajar belum. Kalau memang pada saat itu misalkan gurunya belum memberi tugas, Bapak Ibu bisa langsung kontak ke wali kelasnya. Wali kelas nanti akan meneruskan ke grup guru-guru. Kemudian nanti rapot yang akan diperlihatkan memang betul-betul rapot hasil belajar mereka selama dari bulan Juli sampai dengan September atau Oktober awal kemarin. Jadi kalau masih ada yang kosong,
masih ada yang kosong setelah ini, tolong anak-anaknya dikontrol, diberikan wejangan, diberikan masukan bahwa mereka harus mengejar ketertinggalan yang mereka lalui kemarin. Jadi masih bisa diperbaiki sampai dengan nanti bulan November akhir, karena di akhir November sampai dengan awal Desember sampai dengan pertengahan itu sudah akhir semester, sudah penilaian akhir semester. Kemudian selanjutnya kami akan memberikan hasil kuesioner evaluasi pembelajaran jarak jauh yang sudah diisi oleh Bapak Ibu wali murid semua dan oleh para siswa, yang dilakukan dari tanggal 28 September sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020. Yang mengisi angket ini sebanyak 203 responden dari total siswa kita, harusnya itu 500 sekian, 540 sekian. Tapi yang mengisi hanya 203, tapi kami anggap ini bisa mewakili dari 500 sekian siswa di PJJ. Yang pertama adalah, menurut Anda, beratkah PJJ yang dijalani? 62% menyatakan cukup berat, kemudian di 9% sangat berat, dan di 29% tidak berat. Kalau yang tidak berat karena mereka mengikuti semua tahapan PJJ dengan baik, tidak mengulur waktu, mengumpulkan tugas, hadir tepat waktu. Itu kalau dilakukan dengan baik, insya Allah PJJ ini tidak akan berat. Ya, tapi kalau menyatakan sangat berat, ya bisa jadi karena terkendala juga di handphone, juga karena memang bisa jadi anak-anak ini ya tidak melakukan PJJ ini dengan disiplin gitu ya. Bisa jadi ya, misalkan dia harusnya dikumpulkan jam sekian sampai jam sekian, dia merol waktu, akhirnya ketemu lagi tugas selanjutnya, akhirnya 2 tugas dia tidak mengerjakan. Yang tadinya tidak berat akhirnya jadi sangat berat ya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, sebagai orang tua, kendala apa yang dialami dalam memfasilitasi kegiatan PJJ anak-anak? Nah, ternyata 81% itu Bapak Ibu menyatakan sangat terkendala. Kendalanya itu ada di jaringan internet, HP, dan juga kuota internet. Kemudian 19% menyatakan tidak ada kendala. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang menyatakan tidak ada kendala, semoga ini menjadi langkah yang baik ya buat anak Bapak Ibu. Dan bagi yang menyatakan masih ada kendala, tolong kita bersama-sama meminimalisir kendala-kendala yang ada ya. Itu untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan yang ketiga dari kuesioner, alokasi dana berapa sih yang Bapak Ibu keluarkan untuk PJJ anak Bapak Ibu ya. Ternyata sekitar 5% itu menyatakan kurang dari 50.000, kemudian 38% menyatakan habis uang 50.000 sampai dengan 100.000, kemudian 28% itu dari 100.000 sampai dengan 200.000, dan 29% itu di atas 200.000. Ya, walaupun sudah ada kuota dari pemerintah, tapi ya bisa jadi tidak cukup untuk memang kuota belajar yang dilakukan anak-anak. Kemudian, apakah peran guru dapat tergantikan teknologi? Itu pertanyaan selanjutnya. Dan ternyata Bapak Ibu, 88% itu menyatakan bahwa peran guru itu tidak dapat tergantikan oleh teknologi ya. Jadi secanggih apapun teknologi yang dipakai, itu ternyata tidak bisa menggantikan kehadiran sosok guru di tengah kelas oleh para siswa. Mereka betul-betul merindukan sosok guru, dan guru-guru juga sama, Bapak Ibu sangat rindu dengan anak-anak, ketemu anak-anak ya, mengajar anak-anak di kelas. Kemudian 10% itu menyatakan mungkin bisa menggantikan peran guru ya. Kemudian yang 2%-nya iya bisa menggantikan peran guru ya, hanya sekitar 2%. Jadi paling banyak adalah 88% menyatakan guru itu tidak bisa digantikan perannya dalam hal mengajar dan mendidik anak-anak ya.
Selanjutnya, menurut Anda apakah pelaksanaan PJJ Diman 5 sudah terlaksana dengan baik? Dan jawabannya dari 203 responden, 69% menyatakan cukup baik, kemudian 20% menyatakan sangat baik, dan 11% menyatakan belum baik. Kemudian kami meminta saran Bapak Ibu wali murid, saran-saran yang bisa diberikan kepada kami supaya kegiatan PJJ bisa lebih terlaksana dengan baik. Dan rata-rata jawaban Bapak Ibu semua adalah yang paling banyak adalah corona ini cepat berlalu ya. Kemudian yang kedua adalah mohon kalau ngasih tugas jangan banyak-banyak katanya ya. Ya, itu nanti akan jadi evaluasi kami juga. Kemudian kurangi media pembelajaran yang menyedot kuota. Jadi jangan banyak-banyak video katanya, karena kuotanya pasti akan terkuras oleh video. Kemudian sebaiknya diberi penjelasan untuk pelajaran yang berlangsung sebelum diberikan soal-soal biar siswa-siswi mengerti. Dan pesan kami terakhir yaitu tetap jaga kesehatan, tetap jaga imunitas diri, dan kita selalu berdoa kepada Allah semoga pandemi ini cepat berlalu dan Indonesia kembali menjadi negara yang memang berdaulat, adil dan makmur. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.